Oneng yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP benar-benar on. Tanpa sadar dia akhirnya membuka aib temannya sendiri, ya sesama kader PDIP, yakni Charles Honoris yang merupakan teman sejawatnya di PDIP. Tentu saja ini menjadi bumerang bagi PDIP dan pada kenyataannya sekarang Rieke Diah Pitaloka ataupun Oneng sekarang menjadi bungkam. Tonton video ini sampai selesai ya. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Rieke Diah Pitaloka alias Oneng DPR RI dari fraksi PDIP langsung pagar laut yang ada di Tangerang. Si Oneng ini nampaknya pengen menjadi pahlawan kesiangan, tapi nggak taunya seperti ini nih. Polemik pagar laut kini semakin menemukan titik terang. Diketahui ada dua perusahaan yang memiliki 2 SHGB di perairan, yaitu PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara. PT Mega Agung Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT Modern Land Realty. Tahu nggak siapa di balik PT Modern Land Realty ini? PT ini dikendalikan oleh PT Honoris Corporindo Pratama yang dimiliki oleh keluarga Honoris, dengan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama dan William Honoris sebagai direktur utama. Dan ternyata adiknya Charles Honoris merupakan kader dari partai PDIP. Sampai sini paham kan ternyata siapa yang terafiliasi dan bermain di pagar laut tersebut? Selama ini PDIP selalu teriak seakan berpihak pada rakyat, tapi nyatanya dialah yang jadi dalang di balik polemik pagar laut ini. Saya kira Rieke Diah Pitaloka waktu berperan menjadi Oneng di Bajaj Bajuri itu, saya kira kalau Oonnya itu hanya di sinetron itu aja. Ternyata sama aja Oonnya. Dia ke situ bela-belain pengen menjadi pahlawan kesiangan, dan ternyata apa? Dia malah membuka boroknya PDIP. Di situ Oneng mengatakan bahwa pagar makan mangrove. Tapi kalau menurut saya bukan sih. Mungkin dibangunnya pagar di situ ya, dibangunnya pagar di pantai Tangerang itu biar onta sama kebo nggak bisa lari. Ada lumba-lumbanya juga sih. No. Delok. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan mangrove. Ini lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini, ditanemin ya. Cara reklamasi. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan mangrove. Ini lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini, ditanemin ya. Cara reklamasi. Halo Bu Rieke, Anda itu anggota dewan, bukan Oneng. Ya, Anda itu anggota dewan, bukan Oneng. Artinya Anda itu adalah menampung setiap laporan atau kegusaran, kegundahan dari rakyat
Bisa laporan itu berupa laporan langsung, ataupun berupa video, ataupun berupa konten di media sosial. Ini adalah laporan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh para anggota dewan. Ya, sekarang Anda sebagai anggota dewan melakukan hal yang sama. Tujuan Anda apa? Tujuan Anda apa melakukan itu? Terus, Anda menertawakan siapa? Anda menertawakan diri Anda sendiri yang tidak tahu caranya bagaimana untuk menampung atau memberikan solusi jalan keluar buat keluhan masyarakat. Bukankah anggota dewan dewan sudah punya mekanisme bagaimana untuk mencari jalan keluar jika persoalan seperti itu terjadi? Melakukan rapat dengar pendapat atau apa itu di sidang dewan dengan pemerintah. Ini malah Anda bikin konten seperti itu, tujuannya apa? Terus yang menampung aspirasi Anda itu siapa? Jangan Anda melakukan itu seakan-akan ingin memprovokasi rakyat, ya, memanas-manasi rakyat yang sudah panas. Oke? Ini bukan pekerjaan Anda lagi. Anda itu anggota dewan. Sekali lagi, Anda itu bukan oneng lagi, ya, bukan oneng baja-bajuri. Anda itu bukan pelawak. Anda itu sekarang anggota dewan yang menampung setiap aspirasi atau setiap keluhan dari rakyat, keluhan yang diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui media sosial. Ini malah terbalik. Anda bikin konten di media sosial, membicarakan tentang pagar laut sambil nyengir, ketawa, cekikikan, ya, menjelaskan apa itu pagar laut, bagaimana terjadi atau bagaimana itu bisa terjadi. Bukan di situ letak pekerjaan Anda. Ya, Anda melakukannya, Anda melaporkannya kepada siapa lagi? Apakah begitu cara kerja dewan melaporkan yang terjadi di masyarakat kepada pemerintah? Tidak kan? Jadi jangan memprovokasi rakyat. Anda itu harus menjadi yang bisa memberikan ketentraman kepada rakyat. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ada mekanismenya. Yaitu, ya di Senayan sana, mekanismenya. Atau, Anda datang kepada masyarakat, menanyakan apa yang terjadi. Bukan seperti cara Anda bikin konten seperti ini. Ya, ketawa-ketawa, menjelaskan ini itu, entah tujuan Anda apa. Ya, kalau kalah di Pilpres, sudahlah, udah selesai. Ya, kalau benci sama Jokowi, sudahlah, bukan begini caranya. Bikinlah cara yang lebih elegan dan lebih terhormat. Ya, jangan lagi Anda bergaya kayak gayanya oneng. Kejagung latah, tiba-tiba ikut nimbrung di kasus pagar laut di Tangerang. Padahal, Bareskrim Polri sudah lebih dulu menyelidiki, mengumpulkan data, dan mendalami dugaan terkait indikasi pemalsuan dokumen serta dugaan pencucian uang. Namun, di saat proses ini masih berlangsung, Kejaksaan Agung tiba-tiba menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi, tanpa menyebutkan hasil penyelidikan atau bukti awal yang mendukung pernyataan tersebut. Ini bukan kali pertama Kejagung lebih dulu menyimpulkan adanya korupsi sebelum melakukan pendalaman kasus. Dalam beberapa kasus, Kejagung kerap mengumumkan dugaan kerugian negara dalam jumlah besar di awal, seperti dalam kasus timah yang semula disebut merugikan negara 271 triliun rupiah. Namun belakangan angka tersebut dikoreksi karena perhitungan awalnya tidak akurat. Sepertinya bagi Kejagung, yang penting heboh dulu, kerja belakangan. Publik digiring dengan opini, sementara fakta masih dicari-cari.